رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. Jamaah ikhwan wal akhwat Masjid Al-Islam yang semoga senantiasa Allah muliakan dan semoga Allah senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua, khususnya taufik untuk bisa maksimal dalam memanfaatkan umur kita yang Allah berikan, khususnya lagi adalah umur yang Allah berikan di bulan Ramadan. Karena ini adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan ulama menyebutkan sekiranya orang-orang yang telah Allah wafatkan punya kesempatan untuk berharap dan meminta satu permintaan yang dikabulkan, pastilah mereka meminta untuk bisa berada sesaat saja di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena mereka sudah mengetahui secara pasti betapa beruntungnya orang-orang yang Allah berikan rizki berada di bulan Ramadan. Memang satu keutamaan ya atau satu nikmat itu seringkali kita lalaikan, seringkali tidak terasa, kecuali kalau nikmat itu sudah terlewat. Ya, betapa kita ya merindukan ya para asatidz kita, nikmat dulu sering bertemu mudah, nah, sekarang ada penghalang, kita baru merasakan betapa nikmatnya berada bersama para asatidz. Dan begitupun juga nikmat ya berada di bulan Ramadan tidak benar-benar mengetahui kecuali orang-orang yang sudah tidak bisa mendapatkannya lagi. Jamaah sekalian, di antara keutamaan dari bulan Ramadan adalah puasanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, ya, Nabi SAW bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan," telah datang bulan Ramadan, ya, yang mana iftaradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan di bulan tersebut puasa. Puasa ini adalah satu ibadah yang begitu Allah cintai. Saking Allah cintainya sehingga Allah menyebutkan dalam hadis, ya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku akan memberikan ganjaran khusus untuk yang berpuasa. Kenapa puasa istimewa? Karena puasa mengumpulkan di dalamnya 3 kesabaran, ya, disebutkan para ulama di antara dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin. Karena mengumpulkan 3 kesabaran, ya. Sabar itu ada 3. Yang paling rendah derajatnya adalah sabar dalam menerima musibah. Ini derajat yang paling bawah. Musibah apapun yang menimpa kita, kita bisa bersabar, maka level sabar kita ini masih level yang paling bawah. Lah, yang level paling bawah aja nggak bisa, bagaimana bisa yang lain, yang ke atasnya lagi? Maka mari kita melatih diri kita kesabaran. Innama as-sabru bit-tasabbur. Sabar itu dengan melatih sabar. Kemudian juga di dalamnya ada kesabaran yang tingkat kedua, yaitu sabar dalam bermaksiat, tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, ini butuh perjuangan juga. Kita tidak maksiat kepada Allah itu butuh sabar. Taat untuk tidak melanggar aturan Allah itu butuh sabar. Taat untuk tidak mencela, taat untuk tidak memandang yang haram, taat untuk tidak menzalimi dan lain sebagainya, itu butuh kesabaran. Nah, ini derajatnya di atas sabar dalam menerima musibah. Nah, derajat yang paling tinggi dari kesabaran adalah derajat orang-orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah. Baik itu perintah yang wajib dan juga perintah-perintah yang bersifat sunnah.
Maka puasa mengumpulkan 3 kesabaran ini. Padahal pahala sabar Allah jelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memenuhi pahala bagi mereka yang sabar dengan pahala yang tidak terbatas. Allah sendiri yang berfirman ini ya. Menunjukkan sabar ini pahalanya luar biasa. Nah, puasa itu mengumpulkan itu. Maka sabar ini puasa ini syariat yang istimewa dalam Islam. Bukan hanya dalam Islam. Dalam agama lain mereka juga ada puasa. Nah, bahkan puasa bagi mereka itu ya satu amalan untuk ya lebih dekat kepada Tuhan mereka. Ya, ini dikenal dalam agama-agama yang lain. Karena sabar itu karena puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Makan dan minum itu kebutuhan, tabiat. Itu saja kita tahan. Ya. Masa melakukan atau menahan diri dari yang menjadi kebutuhan kita bisa, masa tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Maka ini istimewa betul. Bahkan Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat Nabi pernah menceraikan istrinya siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah menceraikannya dalam satu masalah ya ada khilaf masalahnya apa. Nah, ini bisa dicek nanti dalam kitab-kitab hadis. Kemudian ketika Hafsah pulang, mulailah keluarganya menanyakan, kamu masalah apa dengan Nabi? Ya, Hafsah hanya terdiam. Tidak lama kemudian Nabi datang dan Nabi langsung merujuk Hafsah. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya datang kepadaku Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, Hafsah itu istrimu di surga. Innaha sawwamatun qawwamah. Karena apa? Karena Hafsah itu orang yang suka puasa dan suka qiyamul lail. Ini istimewa. Dan juga dilakukan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sudah wafat, disebutkan para sahabat, kami tidak pernah mendapati Aisyah radhiyallahu anha itu berbuka kecuali saat Idul Fitri, Idul Adha atau saat Ayyamut Tasyrik, hari-hari yang terlarang puasa. Sisanya Aisyah ya senantiasa berpuasa. Maka puasa ini satu ibadah yang luar biasa. Maka mari kita lazimi karena kita sudah latihan di bulan Ramadan ini dan setelahnya nanti kita lazimi. Nah, tapi puasa itu ada tingkatannya. Tidak semua orang yang berpuasa satu tingkatan. Nah, ini mafhum. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ada 3 martabah, ada 3 tingkatan. Dan ini juga disebutkan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi orang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama orang yang hanya berpuasa dari makan dan minum. Ini tingkat yang paling bawah. Kalau Ibnu Rajab menyebutnya dengan puasanya orang awam. Dan ini belum tentu selamat dari hadis Nabi, ancaman hadis Nabi SAW seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Rubba shaim ya. Rubba shaim laisa lahu hadzu min siyamihi illal ju'. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapati bagiannya dari puasanya kecuali lapar. Wa rubba qa'im, dan betapa banyak orang yang qiyamul lail laisa lahu min hadzihi laisa lahu hadzuhu illa as-sahar. Kecuali dia qiyamul lail yang dia dapatkan hanya menahan diri dari tidak tidur. Artinya qiyamul lailnya tidak bermanfaat, tidak berguna, puasanya tidak berpahala. Nah, kita jangan masuk yang golongan pertama ini. Kita minimal masuk golongan kedua atau ketiga. Golongan kedua adalah disebut sebagai golongan khosoh, ya, golongan yang khusus. Orang berpuasa yang khusus, yaitu mereka yang menahan diri, ya, supaya tidak keluar dari ucapannya maupun dari perbuatannya hal-hal yang Allah haramkan maupun hal-hal yang sia-sia. Jadi mulutnya dia jaga dari berkata kotor, mulutnya dia jaga dari berlaku zalim, mulutnya dia jaga dari berkata hal-hal yang tidak ada manfaat baginya di dunia wala fil akhirah. Perbuatannya juga, dia puasa tapi main game terus misalnya, dia puasa tapi nonton terus. Nah, ini bisa masuk dalam hadis, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a siyamahu ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini tingkatan yang paling maksimal, khossatul khossah. Paling khusus, orang istimewa dalam puasanya yaitu
orang yang menjaga perbuatannya, lisannya, dan juga menjaga hatinya. Dari apa? Hatinya dia jaga dari sekedar ingin maksiat. Kadang hati ini kan menginginkan satu maksiat, dia tahan. Dia menolak untuk sekedar alham itu, keinginan dalam hatinya ingin melakukan maksiat, dia tinggalkan. Dalam hatinya juga dia bersihkan dari kecintaan terhadap dunia, karena puasa itu ya tadi amalan yang istimewa yang menjadi kebiasaannya orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.